Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anggun Fitrasari. Saya berasal dari SMA Negeri 6 Kerinci dan saya sekarang berada di kelas 11 IPS 1. Dan ya, di sini saya akan menjelaskan tentang penggolongan hukum. Pergolongan hukum. Pergolongan hukum adalah cara kita mengelompokkan aturan-aturan hukum agar lebih mudah dimengerti. Dalam hukum, kita juga mengelompokkan aturan-aturan hukum berdasarkan ciri-ciri tertentu, seperti dari mana asalnya, apa tujuannya, atau bagaimana aturannya dibuat. Penggolongan hukum terbagi menjadi 6 bagian, dan masing-masing bagian memiliki jenisnya tersendiri. Berikut 6 bagian yang akan saya jelaskan. Penggolongan hukum dibagi menjadi 6. 1. Berdasarkan bentuknya. 2. Berdasarkan wilayah berlakunya. 3. Berdasarkan fungsinya. 4. Berdasarkan waktu berlakunya. 5. Berdasarkan isi masalahnya. 6. Berdasarkan sifatnya. Berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya dibagi menjadi 2, yaitu hukum tertulis. Hukum tertulis adalah peraturan tertulis dan terwujudnya dalam lembaran-lembaran. Contohnya adalah Undang-Undang 1945, Undang-Undang, dan PP. 2. Hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis adalah peraturan yang tidak ditulis secara resmi, tetapi oleh masyarakat. Contohnya seperti adat istiadat dan kebiasaan. Berdasarkan wilayah berlakunya dibagi menjadi 3, yaitu 1. Hukum lokal. Hukum lokal atau adat adalah aturan-aturan hukum yang berlaku dalam komunitas tertentu dan hanya berlaku pada daerah atau masyarakat tertentu. Sebagai contoh, hukum adat istiadat Minangkabau tentang adat istiadat pernikahan. 2. Hukum nasional. Hukum nasional adalah hukum yang berlaku bagi seluruh wilayah negara tersebut. Di Indonesia, Undang-Undang 1945 adalah contoh hukum nasional yang mengatur prinsip-prinsip dasar negara. 3. Hukum internasional. Hukum internasional adalah aturan-aturan yang mengatur hubungan antara negara-negara di tingkat global. Ini berlaku di seluruh dunia dan mengikat negara-negara yang telah mengakui norma-norma internasional, seperti Statuna Roma yang merupakan perjanjian internasional yang mengatur penegakan hukum atas kejahatan HAM berat di dunia internasional. Berdasarkan fungsinya dibagi menjadi 2. 1. Hukum material. Hukum material adalah jenis hukum yang mengatur hak, kewajiban, dan substansi dari peraturan hukum ini. Fokus pada masalah material atau isi-isi substantif yang berkaitan dengan hak kewajiban individu atau entitas hukum. Contohnya seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang, dan lain-lain. 2. Hukum formal. Hukum formal adalah jenis hukum yang mengatur prosedur, mekanisme, dan cara penegakan hukum. Ini menentukan bagaimana hukum material diterapkan dan diperlakukan dalam praktik. Hukum acara perdata adalah contoh hukum formal. Hukum ini mengatur prosedur pengajuan gugatan, persidangan, dan eksekusi putusan pengadilan. Berdasarkan waktu berlakunya dibagi menjadi 3. 1. Hukum positif. Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang ada pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia. Undang-Undang 1945, adat dan kebiasaan, tatra, dan lain-lain. 2. Hukum yang berlaku pada masa datang. Hukum yang berlaku pada masa datang adalah aturan-aturan hukum yang diberlakukan untuk kejadian atau tindakan yang akan terjadi di masa depan setelah hukum tersebut diadopsi, misalnya seperti perubahan tarif pajak yang akan berlaku pada tahun berikutnya. 3. Hukum antar waktu. Hukum antar waktu adalah aturan-aturan hukum yang diperlakukan dengan efek surut, yaitu berlaku untuk peristiwa-peristiwa yang telah terjadi sebelum hukum tersebut diberlakukan. Contohnya UU pada tahun 1964. Berdasarkan isi masalahnya dibagi menjadi 2. 1. Hukum privat, juga dikenal sebagai hukum sipil, mengatur hubungan antara individu atau entitas swasta dalam hal hak, kewajiban, dan kontrak pribadi. Ini adalah hukum yang paling sering berlaku transaksi pribadi dan bisnis. Contohnya hukum perkawinan, warisan, dan pencemaran nama baik. 2. Hukum publik. Hukum publik mengatur hubungan antara individu dan entitas swasta dengan pemerintah atau badan publik. Ini termaksud aturan-aturan yang mengatur penggunaan publik dan perlindungan masyarakat. Hukum tata negara adalah contoh hukum publik.
berdasarkan sifatnya. Dibagi menjadi dua. Satu, kaidah hukum yang memaksa. Kaidah hukum yang memaksa adalah jenis kaidah hukum yang mengatur dengan ketat hak dan kewajiban subjek hukum. Hukum pidana adalah contoh kaidah hukum yang memaksa. Dua, kaidah hukum yang mengatur atau melengkapi. Kaidah hukum yang mengatur atau melengkapi adalah jenis kaidah yang memberikan kerangka kerja umum atau aturan yang dapat digunakan sebagai pedoman, tetapi dapat diubah oleh kesepakatan individu jika diperlukan. Hukum kontra adalah contoh kaidah hukum yang mengatur atau melengkapi. Baiklah, terima kasih untuk semua yang sudah menonton. Dan apabila saya salah ucap atau salah kata, mohon dimaafkan, namanya juga manusia kan. Baiklah, terima kasih atas semuanya saya ucapkan. Ya, terima kasih, bye-bye.